Teman-teman, kali ini saya kedatangan Kang Guru Gembul, yang dimana beliau menyempatkan datang ke sini. Beliau melihat heboh sampai bikin thumbnail. Iya, Akang berantem sama Kang Bahar ya. Iya, tapi nggak jadi-jadi. Saya tungguin ini gimana. Itu ini? dia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Itu dia. Nah, beliau sampai datang ke sini untuk menanyakan kapan jadinya ini Bahar kok kabur terus. Menurut Akang, sebagai pengamat nih, kira-kira Bahar Smith itu kabur dari Harry Plus itu karena apa? Soalnya kan tantangan saya bukan cuma fight, tapi Coba saya coba ya. Aduh. ternyata bukan keras juga ternyata. Makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Jadi karena tantangan saya itu sama Bahar, Kang, bukan fight sebenarnya. Awalnya saya nantang dia itu untuk pembuktian dalil yang dia sampaikan ketika dia menyatakan orang yang baca surah Yasin akan kelak Allah sediakan 99 istana di surga. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Oke. Sampai 99.000 bidadari itu kan nggak ada dalilnya gitu. Menurut saya tantang Bahar tuh mendatangkan dalil itu nggak berani-berani dia sampai sekarang. Itu ciri dari kelompok tarekat palsu, Kang. Sufi palsu tuh gitu. Sufi palsu begitu ya. Yang asli itu gini. Yang asli itu dia berusaha keras, dia mencari nafkah baik-baik, dia berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang baik. Tujuannya adalah ibadah. Itu yang asli. Yang palsu itu ibadah, misalkan baca ini, tapi untuk urusan duniawi. Begitu ya? Iya, jadi baca Yasin biar kebal pukul. Nah, itu kan duniawi kan? Betul. Nah, jadi yang asli itu, Kang, saya tuh percaya, kalau misalkan Akang mungkin nggak percaya, tapi saya tuh percaya yang sufi asli. Sufi asli itu dia beribadah habis-habisan, ngojol misalkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Itu asli. Iya, betul. Nah, yang palsu tuh saya zikir, saya wirid biar saya dapat jodoh. Bahkan ada mereka jual amalan anti mati kan. Nah, ada Akang tahu kan? Tahu apa enggak? Enggak, amalan anti mati. Anti mati. Jadi barang siapa yang membaca ini, maka dia tidak akan mati kecuali dia berhenti baca itu. Lo gitu ya? Urusannya kan dunia kan, nggak mau mati. Oh iya itu. Nah, itu palsu tuh. Sampai kisah Habib. Ada Habib atau wali begitu ya. Karena baca itu dia gak mati-mati sampai 300 tahun. Habib yang dongeng. Nih videonya. Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap habis salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul 'Arsyil 'Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hadirin, kami mendapat ijazah baru-baru ini dari Al-Habib Umar untuk membaca Ya Latif 129 kali. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Nah, gitu kan. Kalau gitu saya mau ngamalin itu kan. Tapi enggak lah. Jadi, nah, Pak Habib Bahar kayaknya ia tidak mau menerima tantangan Akang secara langsung juga. Karena dia posisinya sekarang tuh lagi jelek, Kang. Dia jelek tuh gimana? Ya sekarang pengajiannya lebih redup gitu kan. Kemudian yang menghujatnya makin banyak gitu kan. Dan jadi saya sih menduganya kalau ngikutin tantangan Akang ya makin habis juga gitu. Pada akhirnya kan saya juga lihat tuh di kolom komentar, bukan di channel Akang ya, di channel yang lain kan banyak potongan-potongannya kayak gitu kan. Betul. Itu yang megang Akang tuh banyak. Ya karena sudah semakin banyak orang sadar kan. Iya, tapi ini nah Akang nih gimana nih sekarang? Enggak, saya nggak tahu cara mukulnya gimana. Cara itu tuh
Itu pukulan kuat, Kang. Cuma itu pukulan tekniknya kuat. salah. Oh, tekniknya salah. Harus atau mau pakai glove biar lebih safety? Nggak Pakai usah, glove. Kang. Pakai glove dulu, Kang. Oh, harus ya. Biar safety. Ini awam saya Baraya ya. Ini mah dipaksa aja sama dia. Wah, Oke. ini rugi nih, nggak bisa ngupil saya. Jadi gini, Kang. Pertama mukul tangannya harus di sini. Oke. Ini ala-ala cara Ala-ala. mukul. Satu, kakinya harus jinjit. Jadi Kenapa harus jinjit? Karena itu kaidahnya, Kang. Kaidah boxing. Setiap tangan yang mukul, kaki yang di situ juga jinjit. Misalkan mukul kiri, jab, kiri, jinjit. Cross, nah, kaki kanan jinjit. Coba sekarang Akang pukul. Dan pergelangannya harus ditahan, Kang. Coba. And salah jinjit. Gimana? Nah, hap. Oh gitu. Kenapa harus Dan gitu? badannya harus miring. Oh, biar muterin badan, biar ada rotasinya. Ya. Coba. Lumayan. Iya, kakinya dikit. Coba saya tanpa jinjit, coba saya pakai iya aja. Saya terbebani sama jinjit. Coba. Aduh. Oke. Keterusan. Saya mau beli. Asli saya di rumah seru juga ini pukul-pukulan orang. Ini saya kasih di sini kasih wajah gitu ya, wajah Bahar Smith. Makam anakku Abdullah bin Alwi Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Oh enggak, saya Masih sayang ya. masih saya. Jadi begitu. Oh, Sekarang iya, coba iya. belajar nendang, Kang. Nah, nendang. Iya, tendangan harus miring. Nah, gitu. Ini hati-hati nih Habib Bahar ini, ya. Yang guru gembul mulai belajar. Cuk, oish. Lagi Kang. And go. So, Au. Aduh. tapi Akang punya kaidah bagus loh. Serius? Pernah belajar nggak? Oke, masih mau lanjut pukulan? Enggak, saya enak kalau mukul. Saya mau beli asli ini kan. Coba. Tapi harus Cara mukulnya. kaidahnya itu Harus tadi. kaidah ya. dapat. Kalau saya misalkan ini marah bisa Ya. ini kanan kiri sih. Kiri kanan. Oh. Coba. Weh. Ini gak imbang, Kang. Karena apa? Kalau kita pukul dia pasti ngikut. Oh, Karena iya. di situ gak ada beban. Oh, harusnya ada beban. Harus ada beban. Harus nahan kita nendangnya. Kalau dikuatin dia bisa mental, Kang. Oh iya, Jadi, bener. bahayanya di situ kalau yang portable begini. Jadi saya belinya yang digantung aja ya. Digantung harusnya. Digantung di plafon biar plafonnya runtuh. Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Ini nggak ada orangnya di dalam kan? Gak ada. Mau diisi orang. Saya ada pikiran jahat sih. Kalau Akang mau berantem sama Pak Bahar, ya saya setuju aja. Saya nonton, Kang, asli kalau saya nonton. Iya. Tapi kalau berbayar saya nggak mau. Karena memang saking gedeknya saya itu, Kang, sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun saya nantangin Bahar. Paling minimal lah berani dulu ketemu gitu kan. Sekalian sama gurunya saya ajak, Kang. Tapi Pak Bahar tuh beneran bisa silat nggak sih? Emang jago silat? Kalau menurut sudut pandang saya dia bisa silat. Tapi bisanya agak banyak gitu. Sekedar bisa nari dikit. Tapi memang bisa, Kang. Ya nari tadi itu. Saya seneng mukul. Kalau dari pukulan sama tendang, coba Akang sekali lagi tendang, pakai power, saya tahan. Hah? Tendangan yang tadi tuh. Saya tuh Itu namanya tendangan sabit, Kang. emang gimana tenang? Akang tuh tendangan sabit. Nah, ini sabit nih. Nah, Oh, coba gitu. tendangan sabit. Gak usah kenceng-kenceng. Agak miring, Kang. Agak miring gini. Set. Jangan gini, tapi Saya nggak gini. tahu gimana ceritanya. Saya takut sama besi di belakang. Gak bakal kena. Dari kaidah lebih bagus Akang Daripada Kang Bahar. Gak mungkin lah. Saya nggak Tendangannya pernah. loh, tendangan agak tinggi di sini, Kang, coba. Eish, itu. Habis Gitu ya? Kang Bahar kalau kena tendang itu. Masa sih? Lebay deh. Oke, jadi ya udah, itu aja. Tapi ini rugi sih kalau pakai ini, Kang. Nggak bisa cebok, nggak bisa ngupil. Iya. Ya kalau ada yang nyelap di gigi itu jadi Iya, gak bisa pakai. Iya. Masalahnya sekarang begini aja, saya ditantang pribadi, bukan ada urusan umat ini, enggak ada urusan, tantangan pribadi. Saya nggak pernah cari musuh datang haram saya lari, mau di mana tuh musuh saya datang gitu. Walaupun markasnya saya datang, ini markasnya Krestek saya datang.
Tetapi kenapa ketika diajak ketemu oleh Heri Pras kabur? Kenapa ketika diajak pembuktian, bukan berantem ya, bukan fight, karena saya tidak menantang Bahar Smith fight dari dulu. Yang saya tantang kepada Bahar Smith adalah bagaimana dia ini untuk bertanggung jawab atas setiap ucapannya. Karena seorang laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya. Singa kan yang ditakuti aumannya ketika mengaum gitu.